Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Ahli Su'adatil Hikmah, dan juga teman saya, Kiki Intan Widiasari. Di sini kami akan mempresentasikan metode pendidikan dan penyuluhan gizi. Namun, sebelum saya menjelaskan tentang metode dan pendidikan dan penyuluhan gizi, sebelum kami menjelaskan macam-macamnya, terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa itu pengertian metode dan apa itu pengertian metode pendidikan dan penyuluhan gizi. Yang pertama yaitu pengertian metode. Metode itu apa sih? Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 1 tahun 1997, metode adalah cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan menurut Santoso Karo Karo tahun 1981, metode pendidikan kesehatan adalah setiap cara, teknik, maupun media yang terencana yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan yang dianut. Untuk yang selanjutnya yaitu memilih metode. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode. Yang pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai. Jadi tujuan yang ingin dicapai itu sangat mempengaruhi metode yang dipilih dalam penyuluhan. Misalnya, dia ingin bertujuan untuk mengubah sikap saja, atau dia itu ingin bertujuan untuk mengubah perilaku saja, atau bahkan dia itu ingin mengubah pengetahuan saja, atau dia ingin ketiga-tiganya. Itu sangat mempengaruhi metode yang digunakan dalam penyuluhan. Untuk yang selanjutnya yaitu sasaran. Ada beberapa karakteristik sasaran yang akan mempengaruhi metode. Misalnya tingkat pendidikan, terus adat istiadat, tingkat bahasa yang digunakan itu bahasa seperti apa, dan juga pengalaman sasaran. Untuk selanjutnya yaitu situasi. Situasi itu dilihat besar atau sempitnya tempat yang akan digunakan. Misalnya dia itu menggunakan metode ceramah. Apakah cocok tempat tersebut untuk metode ceramah dilihat dari besar atau sempitnya. Untuk selanjutnya yaitu petugas. Untuk petugas menggunakan metode yang biasanya sering dipakai atau sering digunakan, karena jika menggunakan metode yang tidak sering digunakan itu akan menyulitkan penyuluhan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu sarana. Jadi sarana itu juga sangat mempengaruhi metode yang digunakan. Misalnya dia itu menggunakan metode ceramah, tapi di situ tidak ada aliran listriknya, jadi tidak bisa menayangkan layar LCD. Jadi itu sangat menghambat metode ceramah tersebut. Untuk selanjutnya yaitu biaya. Jadi ada beberapa metode penyuluhan yang menggunakan biaya yang cukup besar. Misalnya kayak kunjungan lapangan itu menggunakan biaya yang cukup besar. Jadi sebisa mungkin seorang penyuluh itu harus menentukan anggaran yang digunakan dalam penggunaan metode tersebut. Kalau bisa sih dibuat RAB terlebih dahulu. Teman-teman, sebenarnya kelompok kami itu melanjutkan presentasi dari kelompok sebelumnya, yaitu macam-macam metode penyuluhan. Untuk kelompok kemarin kan sudah dijelaskan bahwa ada beberapa macam-macam metode penyuluhan seperti ceramah, diskusi kelompok, dan juga diskusi panel dan lain sebagainya.
kelompok kami akan melanjutkan macam-macam metode penyuluhan, yaitu ada bermain peran, terus simulasi, flat trip, studi kasus, dan juga simposium. Untuk selanjutnya yaitu bermain peran. Apa sih bermain peran itu? Bermain peran itu merupakan, jadi itu peserta memerankan seperti dalam kenyataan. Mereka berbuat sesuai dengan pendapatnya. Peserta kemudian mencoba untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan penyuluhan gizi lewat metode bermain peran. Selamat menyaksikan. Ini botol apa? Kok ada jentik-jentiknya? Ini apa ya? Lucu sekali. Apa ya namanya? Kok lucu. Mbak, ini apa? Kok ada bintik-bintiknya? Kok lucu sekali? Lucu apanya? Ini tuh namanya jentik. Dan jentik itu merupakan tahap larva dari nyamuk. Dan jentik ini itu hidupnya menggantung pada air. Kalau musim hujan kayak gini, sebisa mungkin harus nggak ada genangan air di sekitar rumah kita. Meskipun sedikit kayak gini, itu nggak ada, harus dibuang karena akan menimbulkan jentik-jentik dan akan menjadi faktor timbulnya penyakit demam berdarah. Oh, seperti itu. Lah harus gimanain Mbak ini ya, airnya? Dibuang terus nanti botolnya dibuang ke tempat sampah agar tidak mencemari lingkungan, seperti itu. Nah, dibuang dulu agar tidak menimbulkan jentik-jentik. Kemudian botolnya dibuang di tempat sampah agar tidak mencemari lingkungan. Ada beberapa tujuan dalam bermain peran. Yang pertama yaitu menggugah suatu persoalan yang menyangkut hubungan manusia. Terus yang kedua mendapatkan alternatif lain dalam memecahkan masalah yang menyangkut hubungan manusia. Terus yang ketiga melibatkan segi-segi sikap dan perasaan secara tajam dan dari para peserta. Metode bermain peran digunakan untuk memaknai suatu kehidupan yang berhubungan dengan interaksi antar manusia. Interaksi antar manusia ini dapat menyangkut permasalahan kehidupan sehari-hari. Keunggulan dan kekurangan bermain peran. Untuk keunggulannya yaitu memberikan kesan yang mendalam dalam penyajian dan pemecahan masalah. Terus mendorong peserta untuk berpikir dan merenung lebih jauh. Dan juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk berperan sebagai tokoh di samping melihat diri sendiri, juga diperankan oleh orang lain. Untuk kekurangannya yaitu sukar mencari orang yang dapat berperan secara meyakinkan. Dan juga kekurangannya, peserta dalam jumlah besar dapat mempengaruhi sikap-sikap pemain. Yang selanjutnya yaitu simulasi permainan. Pengertian dari simulasi permainan yaitu permainan yang direncanakan yang maknanya dapat diambil untuk kepentingan sehari-hari. Metode simulasi dapat dilaksanakan untuk memaknai masalah hubungan antar manusia. Dan tujuan dari simulasi permainan yang ada beberapa. Yang pertama yaitu peserta menjadi lebih sadar pada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Yang kedua, peserta didik menjadi lebih peka, tahu kekurangan dan kelebihannya sendiri. Dan yang terakhir, yaitu dapat mengembangkan diri peserta sesuai potensi yang dimilikinya. Dan penggunaannya, metode simulasi digunakan untuk memaknai hubungan antar manusia dengan berbagai macam permainan, sehingga para peserta dapat memahami kelemahan dan kelebihan yang mereka miliki. Di samping memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, metode simulasi juga dapat digunakan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta. Keunggulan dan
kelemahan metode simulasi. Untuk keunggulannya yaitu partisipasi peserta dalam suatu kegiatan. Jadi peserta itu mengalami langsung dan langsung berbuat, learning by doing. Untuk yang selanjutnya yaitu dari keunggulan metode simulasi, yaitu suasana lebih santai dan peserta dapat memahami permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dari permainan dalam situasi, peserta dapat menarik makna sesuai dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan keunggulan yang terakhir yaitu permainan akan menimbulkan kesan yang mendalam. Untuk kelemahannya yaitu apabila topik permainan tepat, tujuan simulasi jadi apabila topik permainan tidak tepat, tujuan simulasi juga tidak akan tercapai. Dan juga membutuhkan alat-alat untuk mendukung permainan. Kadang-kadang peserta sulit ditunjukkan menolak menjadi pemain dalam simulasi. Dan yang terakhir, kekurangannya itu umumnya berhenti pada permainan dan makna atau manfaatnya tidak dapat digali. Metode selanjutnya yaitu studi kasus. Pengertian studi kasus adalah sekumpulan masalah yang dianalisis secara mendalam dan mendetail. Biasanya permasalahan adalah bagian kehidupan yang memerlukan diagnosis dan penanganan. Tujuan dari metode studi kasus ini melatih peserta didik guna untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan cara mempelajari secara mendalam. Penggunaan metode studi kasus sebagai landasan diskusi yang bersifat analisis dan landasan bagi pengembangan alternatif pemecahan masalah. Menganalisis secara mendalam membantu peserta memahami masalah secara mendetail. Pemilihan kasus yang baik dapat memberikan wawasan yang luas, pertukaran pendapat, dan mengadakan evaluasi. Keunggulan dan kelemahan metode studi kasus ini, keunggulannya yaitu yang pertama, dapat dilaksanakan sebelum diskusi. Hasil studi kasus dapat dijadikan acuan untuk diskusi sehingga diskusi lebih hidup dan penuh makna. Yang kedua, anggota kelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk mempelajari sesuatu. Yang ketiga, menerapkan teori-teori yang sudah didapat sebelumnya. Untuk kelemahannya, yang pertama, membutuhkan keterampilan menulis karena pada akhir studi kasus, peserta itu dituntut untuk menulis secara tertulis atau membuat laporan seperti itu. Yang kedua, memerlukan banyak waktu karena proses diagnosis membutuhkan waktu yang lama. Sulit dipakai untuk mengukur hal-hal yang bersifat emosional yang tidak mungkin dicerminkan di dalam diskusi. Metode selanjutnya yaitu metode simposium. Metode ini yaitu serangkaian pidato pendek di depan pengunjung dengan seorang pemimpin. Beberapa orang ahli atau pakar membahas tentang berbagai aspek dari suatu subjek tertentu dan disampaikan di depan peserta secara singkat. Biasanya simposium ini disampaikan dalam waktu 5-20 menit yang kemudian diikuti dengan sanggahan atau pertanyaan. Tujuan metode simposium adalah mendapatkan gambaran suatu masalah yang ditinjau dari berbagai aspek masalah yang dihadapi. Contohnya, masalah gizi di Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi, aspek produktivitas, aspek kecerdasan, aspek pembangunan, dan aspek sosial budaya. Metode simposium digunakan untuk kelompok besar
Anggota kelompok membutuhkan keterangan singkat, pembicara aspek yang berbeda-beda dari setiap topik. Pokok pembicaraan sudah ditentukan secara matang oleh panitia. Keunggulan dan kekurangan metode simposium. Keunggulannya yaitu yang pertama, banyak informasi yang didapat dalam waktu singkat. Penggantian pembicara menarik perhatian peserta. Yang kedua, dapat digunakan dalam kelompok besar. Yang ketiga, dapat mempersiapkan dengan baik jauh-jauh hari sebelum dilaksanakan simposium. Kekurangannya, yang pertama, kurang interaksi antar peserta simposium karena suasana terlalu formal, membutuhkan perencanaan yang matang. Membatasi pendapat pembicara karena waktu yang diberikan relatif singkat. Kurangnya spontanitas dan kreativitas dari pembicara karena hambatan waktu. Metode penyuluhan yang terakhir yaitu peninjauan lapangan atau field trip, yang artinya pergi ke tempat-tempat baik di komunitas atau tatanan lain yang dianggap perlu memantapkan hasil belajar. Biasanya dilakukan setelah mendapatkan teori di kelas dan membandingkan dengan kondisi nyata di lapangan. Misal, kunjungan ke posyandu untuk melihat pelaksanaan 9 langkah penimbangan oleh kader. Biasanya ini setelah mendapatkan teori di kelas itu langsung praktek ke lapangan, seperti itu. Kayak semester 2 kita ditugaskan untuk ke posyandu untuk memantau jalannya posyandu di desa tersebut. Tujuan dari metode field trip ini agar para peserta mendapatkan langsung dari kenyataan yang ada di masyarakat. Metode field trip digunakan apabila peserta perlu memahami dan menghayati permasalahan secara nyata. Yang kedua, peserta mengalami kegiatan nyata yang ada di masyarakat. Yang ketiga, peserta perlu mendapat gambaran langsung dari kenyataan yang ada. Keunggulan metode field trip ini, peserta dapat mengenal langsung permasalahan yang ada sehingga pemecahan masalah akan lebih sesuai dengan kenyataan. Peserta dapat keterangan langsung dari lapangan dan dapat belajar dari hal-hal yang praktis, menimbulkan kesan yang mendalam pada peserta karena dapat melihat langsung kenyataan yang ada di lapangan. Dapat mendorong tempat yang dikunjungi untuk berkembang menjadi lebih baik. Kekurangan metode field trip ini, yang pertama itu memerlukan banyak waktu, terutama jika tempat yang dikunjungi itu jauh. Jadi waktu yang dibutuhkan itu lama saat pergi ke tempat seperti tersebut dan membutuhkan biaya transportasi. Yang kedua, apabila tujuan kunjungan tidak jelas dan peserta tidak tertarik untuk mengikutinya, maka hasilnya tidak sesuai atau tidak mempunyai makna apa-apa dan sifatnya hanya hura-hura saja. Maksudnya itu kesana itu hanya untuk menggugurkan tugasnya seperti itu dan tidak tertarik dengan tempat tersebut. Yang ketiga, ada kalanya petugas yang ada di lapangan merasa terganggu, terutama jika dikunjungi terlalu sering walaupun orang yang datang itu berbeda-beda. Maksudnya petugas yang dikunjungi itu merasa
merasa terganggu, soalnya banyak yang mengunjungi. Pasti kan yang berkunjung kan banyak dan mengganggu petugas untuk menjalankan tugasnya, seperti itu. Ya, cukup sekian pemaparan materi metode penyuluhan dari kelompok 9. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.